Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami kelompok satu bisa menyelesaikan tugas dari Pak Faisal Akib, yaitu tentang analisis penerapan regulasi dan fatwa dalam startup syariah, di mana startup syariah yang kami gunakan itu adalah Iqrobooks. Dan di dalam pembuatan startup syariah ini yaitu ada 4 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Wira Fadil, dan yang kedua ada Aden Hendrawan M, terus yang ketiga ada Aura Zahra Salsabila, dan yang keempat ada Nur Oktavia Hasbullah. Lanjut ke profil startup Iqrobooks itu sendiri, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa startup Iqrobooks itu dia merupakan platform di mana di situ terdapat buku-buku Islami, e-book Islami, kursus edukasi syariah. Dan di mana startup Iqrobooks ini dia adalah edutech dan marketplace syariah. Lalu visi dari startup Iqrobooks itu sendiri dia untuk meningkatkan literasi Islam berbasis teknologi. Nah, lalu legalitas dan kepatuhan syariah dalam Iqrobooks itu sendiri, yang pertama ada fatwa DSN MUI, di mana itu untuk operasi sesuai fatwa resmi. Terus yang kedua ada pengawasan syariah, di mana itu untuk audit dan pemantauan berkala. Lalu ada inkubator syariah, di mana itu untuk mendapat pembinaan dan pendampingan. Lalu untuk regulasi syariah yang diterapkan itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu kepada Aden Hendrawan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas regulasi syariah yang diterapkan oleh startup Iqrobooks. Iqrobooks menerapkan berbagai regulasi yang menjadi rujukan penting dalam menjalankan operasional syariah. Yang pertama adalah Fatwa DSN MUI nomor 112 yang mengatur tentang transaksi online syariah. Fatwa ini memastikan agar seluruh aktivitas jual beli digital di platform bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan akad. Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 110 mengenai akad ijarah atau sewa atau sistem sewa menyewa. Fatwa ini relevan dengan layanan kursus dan penggunaan konten digital yang bersifat berbayar dalam jangka waktu tertentu. Selain fatwa, Iqrobooks juga mengikuti panduan dari Peraturan OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Melalui Master Plan Ekonomi Syariah Nasional, ini menunjukkan bahwa Iqrobooks tidak hanya berpegang pada prinsip internal, tapi juga selaras dengan kebijakan ekonomi syariah di tingkat nasional. Selanjutnya, prinsip syariah inti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip syariah inti yang menjadi pondasi seluruh kegiatan bisnis di Iqrobooks. Yang pertama adalah bebas dari riba, gharar, dan maisir, yang artinya seluruh transaksi harus jelas, tidak ada bunga, dan tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi. Kedua, akad bai dan ijarah yang jelas. Ini berarti setiap transaksi memiliki kesepakatan yang terang dan disetujui kedua belah pihak saja sejak awal. Selanjutnya, Iqrobooks juga menekankan pentingnya produk yang halal dan edukatif yang dikurasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberi manfaat nyata bagi pengguna. Selanjutnya adalah transparansi dan keadilan, di mana informasi, harga, manfaat produk, serta hak dan kewajiban semua pihak disampaikan dengan terbuka. Prinsip-prinsip ini bukan hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tapi juga menjadi pembeda utama antara Iqrobooks dan platform e-commerce konvensional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu selanjutnya sistem transaksi di Iqrobooks. Yang pertama itu jual beli transparan, akad bai jelas dan disepakati. Terus kedua, harga final awal, tidak ada biaya tersembunyi. Terus ketiga, no bunga dan denda, meminimalisir beban konsumen. Terus
kurasi produk dan edukasi penjual. Yang pertama yaitu produk halal dan edukatif. Seleksinya itu ketat produk. Terus yang kedua pembinaan penjual, pelatihan syariah berkala. Terus yang ketiga tim kurator internal, pengecekan kualitas berkala. Terus pembayaran dan teknologi, dompet digital syariah yang memudahkan transaksi halal. Terus bank syariah mitra, pembayaran terpercaya dan halal. Dan terakhir integrasi sistem sesuai prinsip halal dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Nur Oktavia HSB dengan NIM 60200123012. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana saya akan melanjutkan dari dampak positif penerapan syariah. Yang pertama kepercayaan pengguna. Yang kedua, loyalitas konsumen muslim, di mana meningkat secara signifikan dan pengulangan transaksi tinggi, dan juga diferensi pasar kuat dibanding e-commerce umum. Tantangan dan rekomendasinya yaitu logistik halal terbatas, edukasi penjual berkelanjutan, payment gateway syariah, dorongan regulasi nasional, peningkatan literasi syariah. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, penerapan prinsip syariah secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, menjadi fondasi keberhasilan bisnis syariah. Yang kedua, fokus pada produk halal dan edukasi penjual memegang peranan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi syariah. Inovasi di bidang teknologi syariah, pembayaran syariah dan integrasi sistem yang efisien menjadi kunci untuk mempermudah interaksi dan transaksi halal bagi pengguna. Dukungan regulasi nasional yang kuat serta peningkatan literasi syariah di masyarakat sangat diperlukan untuk menunjukkan pengembangan serta startup syariah secara berkelanjutan. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.